Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberi kesehatan tanpa suatu kekurangan apapun. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Yulian Akbar Rizky Fajri. Dan saya Bulan Prasasti Sakti. Berdirinya kami di sini yaitu sebagai MC pada acara debat calon kandidat OSIS MPK masa bakti 2022-2023. Sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada debat sesi pertama, yang ketiga ada istirahat, yang keempat ada debat sesi kedua, dan yang terakhir ada penutup. Sebelum kita lanjut pada acara ini, kita sambut dulu nih para penonton. OSIS MPK mana suaranya? Wah, kelihatannya ramai dan seru sekali ya di aula ini. Ya, benar sekali. Kira-kira kalian sepertinya sudah nggak sabar nih untuk menyaksikan debat pada sore hari ini, yang mana debat sesi pertama kali ini akan dilaksanakan terlebih dahulu oleh MPK SMA Islam Sudirman Ambarawa. Untuk moderator pada debat sesi pertama ini ada Kak Hanum Aisyah Prameswari selaku Ketua MPK Masa Bakti 2021-2022. Kita sambut Hanum Aisyah. Nah, moderatornya sudah ada di depan. Untuk panelis yang pertama ada Laras Sepia Ningrum. Mana suaranya untuk Laras? Yang kedua ada Dias Aldi. Mana suaranya untuk Dias? Dan yang terakhir untuk panelis pertama ada Helen Dian. Mana suaranya untuk Helen? Oke, mari kita sambut panelis yang kedua yaitu ada Berliana Rizka. Mana suaranya? Ada Fuadatul Umar. Dan juga ada Andika Permana Jati. Baik, untuk mempersingkat waktu yang sudah semakin sore, mari kita saksikan debat sesi pertama dari MPK SMA Islam Sudirman Ambarawa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para penonton, yaitu anggota OSIS dan MPK pada debat calon kandidat ketua OSIS dan ketua MPK masa bakti 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Hanum Aisyah Prameswari selaku moderator dari organisasi MPK. Baik, sebelumnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk perwakilan per kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan untuk maju ke depan untuk menentukan mana tim oposisi dan tim afirmasi dengan cara pingsut. Silahkan maju ke depan. Yang menang nanti akan berhak memilih mana yang tim oposisi dan tim afirmasi. Baik, untuk kelompok 1 silahkan untuk memilih menjadi tim oposisi atau tim afirmasi. Untuk kelompok 2 berarti menjadi tim oposisi.
Baik, langsung kita mulai perdebatan antara calon kandidat ketua MPK periode 2022-2023. Langsung saja saya akan membacakan mosi debat kali ini. Dengarkan baik-baik, saya akan mengulangi pembacaan mosi dua kali. Dalam berorganisasi, menjaga nama baik organisasi itu adalah segalanya, daripada mengutamakan kenyamanan anggotanya. Saya ulangi sekali lagi. Dalam berorganisasi, menjaga nama baik organisasi itu adalah segalanya, daripada mengutamakan kenyamanan anggotanya. Saya beri waktu selama 5 menit untuk masing-masing kelompok bisa berdiskusi terlebih dahulu tentang mosi yang saya berikan. Silahkan, 5 menit berjalan dari sekarang. Menuju acara debat yang selanjutnya atau acara inti, waktu tinggal, ternyata waktu sudah habis. Bisa untuk dipersiapkan untuk sesi selanjutnya. Baik, waktu sudah habis menunjukkan bahwa diskusi sudah selesai. Sekarang kita mulai debat inti. Mungkin dari tim afirmasi bisa langsung menyampaikan pendapat atau sanggahan terhadap mosi yang saya berikan. Waktu untuk penyampaian 3 menit. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Aldi Sapuso, saya dari tim afirmasi. Saya ingin menyampaikan dari mosi yang tersebut, yaitu dalam berorganisasi, menjaga nama baik organisasi adalah segalanya, daripada kenyamanan anggotanya. Menurut saya, saya setuju dengan mosi tersebut, dikarenakan nama baik organisasi adalah segalanya. Sudah seharusnya hal tersebut dilakukan karena menjaga nama baik merupakan tanggung jawab oleh setiap anggota di dalam sebuah organisasi tersebut. Dan tanggung jawab itu harus dimiliki oleh setiap anggota di dalam organisasi tersebut agar terciptanya organisasi yang kondusif dan organisasi yang solid dan organisasi yang bisa bertanggung jawab oleh menjaga nama baik tersebut. Tanggung jawab mungkin bisa dijabat secara umum bisa merupakan suatu sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh setiap orang. Menjaga nama baik itu agar tidak dicap buruk dalam sebuah organisasi tersebut. Dan untuk menjaga kenyamanan anggota itu seharusnya anggota bisa seperti apa ya, membuat kenyamanan itu tersendiri karena dengan cara menaati aturan sehingga menjadi organisasi yang menjaga nama baik itu tersebut, nama baik organisasi tersebut. Dan nanti akan terciptanya organisasi yang kondusif, nyaman bagi setiap anggota dalam organisasi tersebut. Dan mungkin dengan
seperti mengedepankan menjaga nama baik sekolah dan nama organisasi lain. Sudah habis. Dan tim afirmasi pun sangat setuju tentang menjaga nama baik organisasi itu lebih penting daripada mengutamakan kenyamanan anggotanya. Apakah benar pernyataan tersebut? Kita beri kesempatan untuk tim oposisi untuk menyanggah atau memberikan pendapat oleh yang sudah disampaikan oleh tim afirmasi. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, halo semuanya. Saya Andika Purwanajati dari tim oposisi. Di sini saya akan berbicara bahwa saya tidak setuju karena suatu organisasi bisa berkembang harus memberikan kenyamanan bagi anggotanya. Suatu kunci dari organisasi bisa berkembang adalah untuk menciptakan suatu kenyamanan bagi anggotanya. Karena tercipta kenyamanan ini, maka tidak timbullah yang namanya suatu solidaritas, rasa empati, dan selama itu terjadi, maka suatu organisasi tidak akan bisa berkembang. Sehingga hal ini sangat penting. Suatu organisasi harus perlu yang namanya kenyamanan tersebut. Dari kenyamanan ini kita tahu bahwa rasa solidaritas dan rasa empati itu sangat penting bagi anggotanya. Dengan begitu, seperti dalam mosi tadi, suatu kenyamanan itu sangat penting. Demikian jawaban dari saya. Apakah dari yang lain, anggota yang lain bisa menambahkan atau ada tambahan lagi? Waktu masih tersisa 1 menit. Perkenalkan, nama saya Dela Rizka. Saya izin menambahkan, jika anggota nyaman dalam organisasi tersebut, maka anggota tersebut tidak akan dapat menjaga Jika anggota nyaman, maka anggota tersebut akan dapat menjaga nama baik organisasi dan tidak ingin nama organisasi tersebut jelek ataupun buruk. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok oposisi? Sudah? Ternyata kesimpulan dari tim oposisi, kenyamanan itu lebih penting daripada menjaga nama baik organisasi. Apakah pernyataan tersebut masih benar oleh tim afirmasi? Silahkan bisa memberikan pendapat atau sanggahan bagi tim oposisi. Waktu mulai dari sekarang. Baik, saya tidak setuju dengan pernyataan dari tim oposisi mengenai lebih mengutamakan kenyamanan daripada nama baik dari organisasi tersebut. Karena berdasarkan fakta dan data yang terjadi di lapangan, bahwasanya suatu organisasi itu seharusnya lebih mementingkan nama baik organisasi tersebut agar terciptanya keselarasan dalam berorganisasi dan tentunya menjadikan organisasi tersebut organisasi yang positif. Jika hanya mementingkan kenyamanan saja dan tidak mementingkan nama baik, hal tersebut tentunya akan menjadikan organisasi tersebut organisasi yang kurang dipandang oleh orang lain, sehingga menyebabkan kemunduran dalam organisasi tersebut dan tidak berkembang karena kurangnya menjaga nama baik organisasi tersebut. Maka dari itu, saya dari tim afirmasi setuju bahwa dalam berorganisasi harusnya dalam berorganisasi itu harus mengedepankan nama baik daripada kenyamanan anggotanya, seperti itu. Apakah ada tambahan lagi dari anggota yang lain? Silakan. Waktu tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan? Baik. Dari tim afirmasi
pernyataannya sangat jelas karena nama baik itu bisa menjadikan terkenalnya nama organisasi itu menjadi positif atau tidak dicap jelek. Kemudian, apakah tim oposisi masih setuju dengan pernyataannya bahwa kenyamanan anggotanya itu lebih penting daripada menjaga nama baik organisasi? Silakan untuk memberikan pendapat. Waktu dimulai dari sekarang. Oke. Kami masih tidak setuju tentang pernyataan dalam organisasi menjaga nama baik lebih utama daripada menjaga kenyamanan anggota. Karena suatu kenyamanan dapat membuat solidaritas itu tinggi dalam beranggota. Karena di lapangan akan tercipta kerjasama yang tinggi. Karena itu kenyamanan anggota itu sangat penting. Mungkin karena aturan-aturan tadi yang diciptakan untuk membuat nama baik bagi organisasi itu membuat anggotanya itu kurang patuh karena menurut mereka aturan itu mengekang mereka karena terlalu berat untuk dilakukan. Apakah anggota yang lain ada tambahan dari tim oposisi? Silakan, waktu masih 1 menit. Oke, akan saya tambahi dari anggota Fuad. Nah, suatu kenyamanan ini sangat penting saat berada di lapangan. Dengan begitu kita akan menjalin solidaritas. Dengan solidaritas ini kita tidak akan terjadi yang namanya miskomunikasi. Dan tentu saja kita tidak akan yang namanya terlalu memberatkan ataupun sebagainya, karena kita sudah paham dari setiap individu itu pasti butuh yang namanya pengenalan, sehingga kita tahu bahwa suatu kenyamanan bisa membuat solidaritas itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Baik, maaf waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Dari pernyataan tim oposisi, kenyamanan anggota itu bisa menjamin anggotanya bakal terus bisa mengikuti aturan yang ada, dan untuk menjaga nama baik organisasi itu malah bisa memaksakan kehendak anggotanya. Untuk tim afirmasi, apakah masih sanggup dengan pernyataannya mereka sendiri? Silakan bisa memberikan pendapat atau sanggahan dari tim oposisi. Waktu mulai dari sekarang. Baik, izin menyangga, saya tetap tidak setuju dengan argumen dari tim oposisi karena sudah seharusnya organisasi tersebut memiliki aturan. Karena apa? Organisasi sudah seharusnya ada aturan. Jika tidak teratur dan tidak struktur, itu namanya bukan organisasi. Maka dari itu, di dalam organisasi itu sudah ada aturannya, sehingga menurut saya aturan tersebut tidak mengekang karena mereka sudah tahu hal apa yang akan dilakukan dan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang ingin dilakukan. Semisal mereka ingin masuk dalam organisasi tersebut, jadi mereka harus memiliki rasa tanggung jawab mengenai keputusan yang telah dibuat, sehingga menurut saya aturan tersebut sifatnya tidak mengekang karena ada sebuah perjanjian. Selain itu, bagaimana cara menciptakan tetap mengedepankan nama baik organisasi, namun tetap mengedepankan juga kenyamanan bagi anggotanya. Yang pertama, kita dapat memulai komunikasi dengan baik antara anggota satu dengan yang lainnya agar terciptanya organisasi yang tidak berantakan dan terstruktur, sehingga dalam organisasi tersebut terciptanya kenyamanan dalam organisasi sekaligus menjaga nama baik organisasi tersebut. Apakah dari anggota dari tim afirmasi masih bisa menambahkan? Waktu masih 1 menit. Saya ingin menambahkan, yaitu
kenyamanan anggotanya. Bila misalnya tadi tim oposisi bilang aturan berat dilakukan, itu pasti sudah ketentuan dia mengikuti sebuah organisasi, karena di setiap organisasi itu pasti ada aturan dan mereka seharusnya sudah tahu dan harus patuh taat akan aturan itu. Tapi bila aturan itu tidak disampaikan, tidak terlaksanakan atau tidak terrealisasikan dengan baik, mungkin itu bisa seperti misalnya seragam atribut tidak lengkap, itu mungkin bisa dicap buruk oleh misalnya siswa yang tidak mengikuti organisasi. Dan misalnya setiap anggotanya kan pasti sudah memiliki tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab itu pasti aturan harus tetap dilakukan, karena setiap anggota harus memiliki sikap yang bertanggung jawab. Waktu sudah habis. Dari tim afirmasi kita dapat simpulkan aturan-aturan yang berlaku di organisasi itu untuk menjaga nama baik organisasi tersebut. Apakah dari tim oposisi bisa menyanggah atau tetap berpegang teguh dengan pernyataannya sendiri, atau masih berubah pikiran untuk mengikuti tim afirmasi? Silahkan bisa menambahkan atau menyanggah dari kesimpulan yang kita dapat dari tim afirmasi. Waktu dimulai dari sekarang. Kami masih tidak setuju. Kenyamanan sangat penting bagi kami, karena saat anggota tersebut nyaman dan merasa tidak tahan serta keberatan dalam organisasi tersebut, maka orang-orang di luar organisasi bisa mengecap buruk organisasi tersebut sebagai organisasi yang tidak adanya solidaritas. Oke, saya akan menambahkan lagi. Nah, suatu terciptanya organisasi ini akan tercipta suatu solidaritas, suatu kenyamanan bagi anggotanya. Nah, tanpa kenyamanan bagi anggotanya tersebut, maka suatu organisasi akan menjadi tidak struktur dan maka akan tercipta suatu yang namanya konflik. Konflik ini bisa terjadi dari karena pengekangan yang ada terjadi di organisasi. Yang pertama yaitu seperti pengekangan hal yang memberatkan bagi anggotanya, atau suatu terjadinya miskomunikasi karena kita masih belum kenal satu sama lain. Ketiga, masih kurangnya rasa antisipasi antara sesama anggota. Hal ini benar-benar harus ditekankan, suatu kenyamanan itu harus benar-benar kita terapkan di suatu organisasi. Tanpa kenyamanan tersebut, maka suatu organisasi tidak akan menjadi terkoordinir, sehingga akan membuat dampak yang sangat buruk bagi organisasi tersebut. Oke, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah masih ada tambahan dari tim oposisi? Waktu masih 1 menit. Sudah cukup? Baik, kesimpulan yang kita dapat dari pernyataan tim oposisi yaitu kenyamanan anggota itu sangat penting karena anggota tidak merasa terpaksa atau tidak ikhlas dalam menjalankan organisasi, baik dari pelaksanaan aturannya untuk menjaga nama baik organisasi tersebut. Apakah dari tim afirmasi masih tetap kokoh dengan pendiriannya? Silahkan bisa memberikan pendapat atau sanggahan. Waktu dimulai dari sekarang. Jika hanya mengedepankan kenyamanan tanpa adanya aturan, organisasi juga akan tidak kondusif dan terlihat kurang terpandang di luar. Jadi mengedepankan aturan juga bisa terjalin komunikasi yang baik. Apakah ada tambahan lagi? Baik, izin menyangga, saya tetap tidak setuju dengan argumen dari tim oposisi, dikarenakan memasuki suatu organisasi itu kan sudah ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri dan itu pilihan, bukan pengetangan, dikarenakan hal tersebut sebuah pilihan dan dalam organisasi pastinya terstruktur dan ada aturannya. Jika tidak ada aturannya
tersebut tidak akan berjalan lancar. Dan nama baik itu menurut saya itu poin terpenting bagi kemajuan organisasi, karena tanpa adanya nama baik akan mengurangi anggota yang akan masuk dalam organisasi tersebut. Jadi nama baik itu merupakan hal yang sangat penting. Dan karena maka dari itu argumentasi yang diberikan oleh tim oposisi tidak sesuai dengan argumen saya. Baik, apakah masih ada tambahan lagi? Waktu masih 1 menit 20 detik. Waktu semakin berjalan. Baik, izin menyangga, solidaritas sudah saya sebutkan ya dari tadi. Saya menyebutkan bahwa bagaimana cara agar terciptanya tetap mengedepankan nama baik namun juga kenyamanan bagi anggotanya, yakni dengan cara komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik tentunya juga akan membentuk rasa solidaritas antara anggota satu dengan anggota lainnya, sehingga terciptanya organisasi yang tetap mengedepankan nama baik dan juga tetap dengan kenyamanan anggotanya. Baik, maaf waktu sudah habis. Dari pernyataan tim afirmasi tadi, banyak cara yang bisa dilakukan untuk tetap menjamin kenyamanan anggotanya, tapi tetap mengedepankan pentingnya menjaga nama baik organisasi. Untuk pernyataan terakhir, sebelum kita memasuki kesimpulan debat, bisa disampaikan oleh tim oposisi. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Kami masih tetap tidak setuju karena kenyamanan itu hal yang utama dalam organisasi menurut kami. Karena dari organisasi sangat penting untuk menekankan kenyamanan anggotanya. Karena jika anggota itu tidak nyaman, maka saat menjalankan tugas mungkin dia tidak menjalankannya dengan semangat ataupun dengan sungguh-sungguh. Kemungkinan juga anggota tersebut tidak bisa menjalankan tugas tersebut karena mungkin karena dia itu tidak nyaman dalam organisasi tersebut. Oke, izin menyangga. Mari kita lihat dari pernyataan tadi dari si afirmasi menyatakan bahwa satu terciptanya kondisi itu serta suatu komunikasi itu berasal dari suatu kenyamanan. Kita tahu bahwa suatu organisasi supaya tercipta suatu kondisian maka perlu yang namanya suatu rasa solidaritas atau lebih tepatnya disebutnya di sini korsa gitu lah ya. Nah, atau solidaritas ini sangat penting. Agar tidak terjadi hal tersebut, maka perlu yang namanya suatu kenyamanan. Nah, bagi anggota ini kenyamanan sangat penting karena untuk menjaga suatu komunikasi serta menjalin yang namanya kekondisipan suatu organisasi perlu yang namanya suatu kenyamanan. Di sini kita tidak ragu untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain. Nah, kita akan bisa menyampaikan itu tanpa ragu. Baik, itu saja. Waktu tinggal 20 menit, silahkan bisa dimanfaatkan. 20 detik, maaf, bisa dimanfaatkan lagi atau sudah cukup? Sudah. Baik, dari pernyataan tim oposisi yang tentang kenyamanan anggotanya itu lebih penting, ternyata tetap kekeh ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kenyamanan anggotanya, yaitu untuk menjaga solidaritas, untuk taat kepada aturan tanpa paksaan, dan mereka tetap kekeh dengan kenyamanan anggotanya. Baik, kita memasuki tahap kesimpulan dari debat ini. Debat ini akan diambil kesimpulan dari
hasil debat yang pertama akan dibacakan atau diambil kesimpulan oleh tim afirmasi terlebih dahulu. Waktu 3 menit mulai dari sekarang. Baik, kesimpulan dari masih debat kali ini yakni dalam berorganisasi, menjaga nama baik organisasi adalah segalanya daripada kenyamanan anggotanya. Dan itu sangat-sangat benar karena nama baik merupakan cerminan bagi organisasi. Dan kita menjadi bijak bukan karena mengikuti masa lalu kita, tetapi karena tanggung jawab atas masa depan kita. Waktu masih 2 menit lagi. Apakah masih ada kesimpulan dari anggota yang lain? Silahkan. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk 2 tim hebat kita. Oke, saya akan menambahkan, saya setuju dengan mosi debat ini. Dalam berorganisasi, menjaga nama baik organisasi adalah segalanya daripada kenyamanan anggotanya. Karena nama baik itu harus tetap dijaga oleh setiap anggota yang sudah masuk dalam organisasi tersebut. Dan mungkin kenyamanan anggota itu bisa dibikin oleh anggota itu tersebut dengan cara mungkin komunikasi yang baik, dan mungkin ketuanya bisa menjembatani antar anggota agar terciptanya hubungan yang baik dari setiap anggota. Dan organisasi itu pasti tetap bisa terstruktur bila solidaritas itu pasti ada. Apakah masih ada tambahan? 1 menit lagi. Baik, waktu semakin berjalan. 30 detik lagi. Dalam berorganisasi, menjaga nama baik organisasi adalah segalanya daripada kenyamanan anggota. Hal tersebut terrealisasikan contohnya pada saat kita sekolah ya. Apabila kita sekolah ini merasa tidak nyaman, tetapi kan kita sudah menanggung tanggung jawab tersebut ya. Jadi kita mau tidak mau harus tetap bersekolah seperti itu. Selain itu, kita juga menjadi bijak bukan karena kita memiliki rasa kenyamanan, akan tetapi kita memiliki rasa tanggung jawab atas masa depan kita atau pilihan yang kita pilih. Baik, waktu sudah habis. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu dari tim oposisi. Silakan. Waktu mulai dari sekarang. Kesimpulan dari kami masih tidak setuju dengan mosi debat hari ini. Karena kenyamanan sangat penting. Karena jika anggota tersebut nyaman, anggota tersebut akan menjalankan tugas dengan senang hati dan profesional. Jika anggota tersebut menjalankan tugas dengan baik dan dengan solidaritas yang tinggi serta tanggung jawab, maka organisasi tersebut dikatakan anggota yang mementingkan kenyamanan. Apakah masih ada tambahan lagi? Waktu tinggal 2 menit lagi. Baik, waktu akan terus berjalan. Oke, teman-teman,
menjaga kesimpulan tersebut, maka suatu organisasi ini sangat penting bisa terciptanya suatu rasa solidaritas dan serta untuk rasa empati. Nah, terciptanya suatu organisasi yang baik akan menimbulkan hal yang sangat istimewa bagi notabene sendiri. Nah, dengan terciptanya organisasi yang baik ini akan memiliki perilaku yang sangat berikulah. Nah, dengan begitu banyak sekali yang dapat kita ambil dan contoh dari para siswa-siswa lain. Dengan rasa nyaman yang tinggi ini, maka akan tercipta yang namanya suatu solidaritas dan juga rasa empati akan antar sesama anggotanya. Mungkin hanya itu saja dari contoh kami. Baik, dari tim afirmasi dan tim oposisi sudah mengambil kesimpulannya masing-masing, dan kita menuju penghujung debat MPK, organisasi MPK. Maka kita nyatakan bahwa debat organisasi MPK ini sudah selesai. Berikan tepuk tangan. Mungkin dari masing-masing tim bisa bersalaman terlebih dahulu. Silakan. Setelah bersalaman bisa dilanjut untuk meninggalkan panggung debat ini. Baik, kita sudah saksikan debat yang sangat panas ini dengan emosi yang sangat hebat untuk menjadikan itu sebagai bahan pembahasan debat. Baik, saya selaku moderator dari debat calon kandidat ketua MPK, saya pamit undur diri. Saya Hedoma Aisyah Prameswari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata debat sesi pertama sangat panas dan seru sekali ya Mas ya. Sangat-sangat seru dan panas sekali dari beberapa panel sini. Untuk acara yang selanjutnya adalah istirahat sekitar 10 menit ya. Setelah itu kita akan melanjutkan sesi debat yang kedua. Dan terima kasih untuk para penonton sudah melihat debat sesi pertama MPK Sudirman. Sampai ketemu di debat sesi 2 10 menit